Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Bagian ini mengupas tentang probabilitas dan proporsi untuk skor dari distribusi normal. Apa tujuannya? Setelah mempelajari bagian ini, kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menghitung peluang untuk nilai X tertentu dan skor X untuk proporsi tertentu dalam distribusi. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah probabilitas dalam tabel unit normal akan akurat jika skor berdistribusi normal, sehingga bentuk distribusi harus dipastikan dulu sebelum menggunakan tabel. Yang kedua, untuk skor yang berdistribusi normal, kita ubah dulu skor X menjadi Z-score. Kemudian kita mencari proporsi untuk Z-score tersebut dalam tabel. Ya. Nah, untuk beberapa penelitian, sangat penting mencari peluang untuk nilai X tertentu. Contohnya, diketahui bahwa skor IQ membentuk distribusi normal dengan mu sama dengan 100 dan sigma sama dengan 15. Berdasarkan informasi ini, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Untuk menjawabnya, pertama-tama apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Buat apa? Buat gambar distribusinya dulu ya. Seperti ini. Yang ditanya adalah bagian IQ yang kurang dari 120. Karena rata-rata IQ itu sama dengan 100 dan deviasinya 15, maka IQ 120 itu pasti ada di sisi kanan. Karena yang dicari adalah bagian distribusi yang kurang dari 120, maka bagian yang diberi warna inilah bagian yang kurang dari 120. Bagian ini membentuk apa? Body atau tail? Body. Betul. Body. Betul. Ini membentuk body ya atau badan. Nah, untuk mencari peluangnya, maka kita perlu mencari dulu Z-score untuk IQ 120 ini. Ya, kita hitung dulu berapa. Z-score-nya adalah 1,33. Ya. Itu adalah Z-score untuk 120. Cara menghitungnya sama seperti materi Z-score yang terdahulu, yaitu X dikurangi mu dibagi sigma. Karena X-nya yang kita tanya adalah 120, mu-nya 100, deviasinya 15, jadi kita peroleh Z-nya 1,33. Ya. Nah, kemudian kita cari di tabel. Ya, di kolom Z 1,33 di bagian kolom body, karena itu yang ditanyakan di sini adalah body ya. Berapa peluangnya untuk Z-score 1,33? Nah, dari tabel kita dapatkan peluangnya sebesar 0,9082 atau 90,82%. Oke, mari kita lihat contoh soal dari halaman 174. Departemen yang mengelola jalan tol melakukan penelitian kecepatan mengendarai mobil di satu bagian persimpangan antar provinsi. Mereka menemukan rata-rata kecepatan mu sama dengan 58 mil per jam dan sigma 10. Distribusi mendekati normal.
Dari informasi ini, berapa proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara 55 sampai 65 mil per jam? Untuk menjawabnya, pertama-tama apa yang kita lakukan? Kita buat apa dulu? Betul, kita buat gambarnya dulu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Daerah yang ditanya adalah dari 55 hingga 65 mil per jam ya. Rata-ratanya 58. Sehingga daerah yang ditanya adalah yang di bagian ini, yang diberi warna ini. Untuk mengetahui proporsinya, kita harus mengetahui titik 55 dan 65 itu sama dengan nilai Z berapa. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan adalah mencari Z-score untuk titik 55. Kita peroleh hasil sebesar minus 0,30. Setelah itu kita cari juga Z-score untuk titik 65. Kita peroleh Z-score sebesar 0,70. Selanjutnya kita cari di tabel berapa proporsinya. Nah, bagian mana yang harus dilihat? Body, tail, atau between? Between. Betul sekali, between. Kemudian kita cek di tabel, kita peroleh proporsi untuk Z minus 0,3 itu sebesar 0,1179 dan untuk Z 0,7 itu sebesar 0,2580. Jadi daerah ini luasnya adalah sebesar 0,1179 ditambah 0,2580 sama dengan 0,3759. Jadi hasilnya adalah 0,3759 atau 37,59%. Ya. Nah, kalau kita lihat box 6.1 ya, probabilities, proportions, and percentile ranks. Ranking persentil itu merupakan persentase individu dalam distribusi yang memiliki skor lebih kecil atau sama dengan skor tertentu. Pertanyaan tentang probabilitas dapat diparafrase sebagai pertanyaan tentang ranking persentil. Contoh, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ lebih kecil dari 120? Ini sama dengan pertanyaan berapa ranking persentil untuk IQ sama dengan 120. Untuk keduanya itu kita mencari proporsi dari distribusi untuk IQ lebih kecil sama dengan 120. Jadi ini dua pertanyaan yang sama sebetulnya. Ya. Baik, kita coba contoh soal di halaman 175. Menggunakan distribusi yang sama dengan kecepatan mengemudi di contoh yang tadi ya. Berapa proporsi mobil yang berjalan di antara 65 dan 75 mil per jam? Tadi itu kan mu-nya 58 mil per jam dan deviasinya itu 10 ya. Pertama kita buat dulu gambarnya. Kalau tadi kita cari yang di daerah sini, sekarang yang ditanya 65 sampai dengan 75 ya. Kita cari apa dulu sekarang? Cari Z-score untuk angka 65 ini. Dapatlah Z-score sebesar 0,7. Kemudian kita cari Z-score untuk 75. Kita dapat 1,70. Ya. Nah, begini gambarnya kan? Ya,
Ini z-score untuk 65 dan ini z-score untuk 75. Kemudian kita cari di tabel, ya. Nah, kalau kita cari di tabel, langsung kita tidak akan dapat. Jadi kita harus mencari bisa dengan cara seperti ini. Cari tail untuk 65, ya. Lalu cari tail untuk 75. Kemudian tail untuk 65 dikurangi tail untuk 75. Nah, kita akan memperoleh daerah ini. Gitu ya. Jadi kita cari dulu bagian ekor untuk 65. Kemudian dikurangi bagian ekor untuk 75. Bisa juga dengan cara begini. Cari between untuk 75 dikurangi between untuk 65. Itu nanti hasilnya akan sama. Ya. Saya pakai cara yang ekor. Nah, kita cari di tabel ekor untuk 65 itu adalah 0,2420. Ekor untuk 75 atau Z1,70 ini adalah 0,0446. Nah, 0,2420 dikurangi 0,0446 ini jadinya adalah 0,1974. Jadi ini adalah luas daerah ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan jadi seperti ini hubungannya ya. Kalau kita sudah dapat X, kita ubah jadi z-score, kita bisa cari proporsinya di tabel. Ya. Kalau kita sudah tahu proporsinya, kita bisa cari di tabel, yaitu z-score-nya kita bisa dapat. Dari z-score ini kita pakai rumus z-score, kita bisa dapat X. Jadi dari X ke proporsi itu harus melalui jalan ini. Ya. X diubah dulu dengan rumus z-score ke Z. Dari z-score pakai tabel mendapatkan proporsi, atau sebaliknya dari dapat proporsi kita ubah pakai tabel mendapatkan z-score-nya, dari z-score kita cari dari rumus z-score kita dapat X-nya. Ya, jalannya seperti ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya. 176. US Census Bureau melaporkan bahwa warga Amerika menghabiskan rata-rata mu sama dengan 24,3 menit untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari. Ini kalau istilahnya tuh commuter ya, yang berangkat pulang PP gitu ya setiap hari. Dengan asumsi bahwa distribusinya normal dengan standar deviasi sigma sama dengan 10 menit, berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10% tertinggi secara nasional? Selalu kita mulai menjawab dengan menggambar. Ya, selalu mulai dengan menggambar. Yang ditanya adalah 10% tertinggi. Ya, berapakah z-score di sini? Mu-nya tadi 24,3 dan deviasinya 10. Langkah berikutnya setelah menggambar apa yang kita lakukan? 10% ini kita ubah dulu menjadi desimal, ya, menjadi 0,10, dan kita lihat di tabel tadi sudah kita gunakan juga ya di tabel yang tadi. Yang paling dekat adalah 0,1003 dan itu menunjukkan Z sebesar 1,28. Ini sama seperti contoh kita di bagian 2 tadi, ya. Jadi kita dapat z-score di sini itu 1,28. Nah, berapakah X di sini? Bisa kita gunakan rumus z-score, ya, bahwa 1,28 z-score ini itu adalah 1,28 dikali 10 poin. Jadi jarak dari sini rata-rata mu ke titik X ini adalah 12,8 poin. Berarti yang ada di sini adalah 24,3 ditambah 12,8. Berarti yang ada di sini mestinya adalah 37,1. Begitu.
Ya. Oke. Nah, kita lihat coba contoh berikutnya di halaman 177. Distribusi waktu perjalanan ke tempat kerja di Amerika adalah normal dengan mu 24,3 menit dan standar deviasi 10 menit. Berapakah rentang nilai X agar kita mendapatkan 90% area di tengah distribusi? Pertama apa? Gambar. Ya, selalu gambar dulu. Kita mau mencari 90% area tengah, ya, dan kita tidak tahu berapa titik ini dan titik ini. Ini yang kita mau cari tahu, ya. Mu-nya 24,3, deviasinya 10. Ingat, ini karena simetri, berarti daerah ini kalau dibagi 2, di sini berapa? 45%. 45. Betul. Sini berapa? 5. Ya, betul. Di sini juga 45%. Betul sekali. Ya, bagus. Nah, 90% dia dibagi karena 0,9000 itu kalau kita mau cari di tabel tidak ada persen, jadi kita buat dalam desimal. Ketika dibagi 2, maka kita dapatkan desimalnya adalah 0,4500. Ya. Kita cari di tabel 0,4495 itu atau 0,4505 yang paling mendekati 0,4500. Tidak ada yang sama persis. Adanya yang mendekati adalah 0,4495 atau 0,4505. Nah, saya pilih salah satu saja. Untuk contoh ini saya pilih yang 0,4505. Anda memilih ini juga tidak apa-apa, sama. Ya, untuk contoh ini saya pilih yang 0,4505. Dari tabel 0,4505 itu sama dengan Z, ya, karena ini negatif sini positif, jadi saya tulis positif negatif, ya, plus minus 1,65. Ya, jadi titik ini negatif 1,65, titik ini adalah 1,65. Kemudian bagaimana? Kemudian kita lihat 1,65 kali standar deviasi ini kan 10 poin kan standar deviasinya. Maka kita peroleh sebenarnya jaraknya di sini itu adalah 16,5 poin. Berarti X sama dengan 24,3 ditambah 16,5. Berarti titik ini adalah 40,8. Kemudian bagaimana dengan titik ini? 24,3 dikurangi 16,5. Nah, kita peroleh di sini adalah 7,8. Jadi titik-titiknya adalah 7,8 dan 40,8. Begitu. Ya, rentangnya karena ditanya rentang adalah 40,8 dikurang 7,8. Jadi sejauh 33. Begitu, ya. Oke, kita lihat learning check. Siapkan annotate-nya. Untuk bergabung dalam organisasi Mensa, Mensa ini adalah sebuah organisasi non-profit untuk orang-orang dengan IQ minimal 130 dari Stanford Binet 5, ya. Ini untuk orang-orang dengan IQ tinggi. Nah, Stanford Binet ini memiliki mu 100 dan deviasinya 15. Berapa proporsi anggota populasi yang dapat bergabung dalam Mensa? Silakan dicoba. Silakan dicoba. Yang mana? A, B, C, D. Gambar dulu distribusinya. Ya. Lalu titik 130 itu sama dengan Z-score berapa? Kemudian cari di tabel berapa luasnya. Yang kita cari body, tail, atau between?
Yang dicari, ya betul sekali, tail ya. Yang dicari adalah tail. Tail dari z-score berapa? Z-score-nya berapa? 2. 2, betul. Betul sekali. Z-score-nya 2, betul, bagus. Kita dapat di tabel untuk z-score 2, tail-nya seluas berapa? 0, berapa? Wah, ini sudah ada yang mencoba menjawab ya. Bagus, silakan. Bagus. Ayo, mari silakan yang lain coba. Dicari di tabel untuk Z sama dengan 2, cari di kolom tail. Mari silakan yang lain. Ada lagi yang mau mencoba? Bagus. Lagi, ya. Mari silakan. Coba cek di tabelnya. Oke. Good. Ini ada yang chat ya, saya bacakan. Revlin A, Alex A, Amanda A. Oke, good. Baik. Baik, oke kita lihat ya, jawabannya adalah A, betul sekali, 100 semuanya, hebat, bagus, good job, oke, good, lanjut ya. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, sangat mungkin, loh kok sudah ada yang menjawab? belum dibacakan. Sangat mungkin menemukan skor X untuk ranking persentil dalam sebuah distribusi normal. Betul apa salah? Bisa nggak kita menemukan skor X untuk ranking persentil dalam sebuah distribusi normal? Yang kedua, jika mengetahui z-score, kita dapat menemukan peluang untuk mendapatkan z-score tersebut dalam suatu distribusi dengan bentuk apapun. Betul apa salah? Silakan. Wah, siapa nih sudah chat? Sola Gracia nomor 1 benar. Oke, good. Nomor 2-nya apa? Salah. Oke, thank you Sola Gracia. Wih, mantap nih. Oke. Siapa? Ada yang chat lagi ya? Revin, 1 benar, 2 salah. Ini benar atau benar, Revin? Kok ketikannya benar? Saking benarnya jadi benar ya. Alex, 1 benar, 2 salah. Oke, good. Wah, sip, mantap sekali. Tidak ragu-ragu lagi ya jawabannya. Oke, kita lihat. Yang pertama benar, ya. Caranya adalah cari z-score untuk ranking persentil, lalu ubah jadi X, ya. Ingat yang tadi gambar segitiga tadi. Yang kedua salah, ya. Karena kalau distribusinya menceng, kita nggak bisa menggunakan probabilitas yang ada dalam tabel itu, ya. Itu hanya untuk distribusi normal, ya. Oke, good, bagus. Semua sudah kelihatan memahami, bagus, good job guys, ya. Sangat senang. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada,